Assalamualaikum semuanya. Onigiri goreng. Ini tuh resepnya simple banget, cuman 5 bahan aja. Buat teman-teman yang belum pernah nyobain onigiri tapi digoreng, wajib banget sih nonton ini sampai habis. Karena ini tuh bisa banget dijadiin referensi kalau teman-teman mau usaha. Ini tuh idenya masih fresh banget, jadi wajib banget tonton sampai habis ya. Sebelum nonton dipastiin lagi kalian udah subscribe. Buat teman-teman yang udah subscribe, thank you banyak. Yuk langsung aja kita tonton bareng-bareng. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin nasi. Untuk nasinya ini secukupnya aja ya teman-teman ya. Aku bakalan kasih garam sesuai selera. Ini opsional sebenarnya. Kalau mau dikasih Royco juga boleh. Pokoknya intinya kalau mau ditambahin perasa sok silakan ya teman-teman ya. Soalnya kalau cuma nasi putih biasa menurut aku rasanya kurang mantul. Jadi aku saranin banget dikasih garam ataupun Royco. Setelah dikasih perasa, kita langsung aja aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau teman-teman nih banyak yang tertarik sama ide bisnis onigiri ini, coba dong komen teman-teman. Nanti next aku bakalan kasih tutorial onigiri yang lengkap sama modal-modalnya. Karena ini tuh dadakan banget ya, jadi aku nggak bisa nentuin berasnya ini gitu loh teman-teman. Jadi ya next aku bakalan buatin kalau teman-teman tertarik. Untuk isiannya sendiri aku pakai abang sapi dari Indomaret. Dan kalau udah tercampur rata nasi sama perasanya, kita langsung aja siap bentuk ya teman-teman ya. Di sini aku tuh nggak pakai cetakan, bener-bener kayak nyetak manual gitu loh. Karena ini kan idenya dadakan banget ya. Tapi kalau teman-teman mau dijadiin ide bisnis, aku bakalan kasih cetakan onigiri yang menurut aku worth it banget buat dibeli. Nanti deh next aku bakalan buatin tutorial yang pakai cetakannya gitu loh. Jadi kalau kalian tertarik langsung aja komen-komen ya teman-teman ya. Ini tuh cara pembuatannya simple banget. Kalian bisa langsung aja perhatiin di video. Aku tuh ngejelasinnya juga bingung. Kita tinggal langsung aja ya dibentuk-bentuk biasa. Kayak kita isi nasinya tuh di dalamnya pakai abon sapi yang udah kita siapin tadi. Dan jangan lupa sambil ditekan-tekan ya teman-teman ya. Maksud aku tuh agak dipadet-padetin gitu. Soalnya kalau nggak dipadet-padetin aku takutnya diambiar kan. Dan ini tuh aku bentuk segitiga sesuai bentuk onigiri. Jadi kalau teman-teman gak ada cetakan, tenang ya teman-teman ya. Sebenarnya bisa banget dibentuk manual kayak gini. Minusnya cuma satu teman-teman, kita tuh nggak bisa nakar. Tapi kalau teman-teman pengen nakar juga bisa banget nasinya ditimbang. Cuman karena ini tuh bener-bener super dadakan banget, aku tuh nggak ada prepare sama sekali gitu loh. Jadi berasnya berapa, nasinya butuh berapa, aku tuh nggak ngitung. Cuman di sini tuh aku emang bener-bener buat cuman 3 porsi aja. Ini kalau menurut kalian bentuknya udah sesuai sama onigiri, kita lanjut aja yang kedua ya teman-teman ya. Soalnya nasi yang aku pakai ini tuh cukup buat 3 porsi gitu loh. Dan itu menurut aku porsinya juga lumayan gede. Kita ulangin sekali lagi ya teman-teman ya. Kita ambil secukupnya aja teman-teman, segenggam juga boleh ya, segenggam nasi gitu. Kita lubangin tengahnya. Kita isi isian sesuai selera. Di sini aku pakai abon sapi dari Indomaret. Kenapa aku pakai itu? Karena lagi diskon teman-teman. Jadi aku pakai itu. Setelah itu kita tutup pakai nasi biar semuanya tuh bener-bener kayak ketutup gitu loh, nggak kelihatan. Dan kita kepal-kepal gitu sampai dia tuh lumayan padat ya. Kalau udah padat baru deh kita bentuk segitiga. Ngebentuknya disesuaikan aja sama selera keinginan kalian. Tuh aku kayak gini-gini aja teman-teman. Pokoknya aku tekan-tekan aja biar ngebantu kayak biar dia tuh semakin padat gitu loh. Buat teman-teman yang nanya beras yang aku pakai itu jenisnya apa, aku nggak pakai jenis yang kayak yang Korea-Korea gitu loh teman-teman. Aku juga nggak tahu sih bedanya teksturnya nasi yang Korea yang biasanya buat kimbap sama buat kayak gini-gini tuh apa, aku juga nggak paham. Pokoknya intinya aku buat ini tuh gara-gara nasi di rumah aku tuh lagi banyak gitu loh, daripada besok paginya kebuang kan ya, aku jadiin onigiri seperti ini. Ini udah jadi 3 piece kayak gini ya teman-teman ya. Kalau udah seperti ini kita langsung aja siapin taburannya. Di sini aku udah siapin piring. Aku bakalan pecahin 1 butir telur. Ini kita kocok sampai dia tuh kayak tekstur telur gulung gitu loh teman-teman, biar
Maksud aku kayak tekstur telur gulung itu kan udah nggak ada lendir-lendirnya ya kan, jadi kalau bisa ngocoknya agak lama. Lanjut, aku bakalan siapin juga tepung terigu. Kalau teman-teman mau pakai tepung serbaguna boleh, cuman karena aku lagi nggak ada stok jadi aku pakai tepung biasa aja. Ini nggak aku kasih perasa lagi ya. Next aku bakalan pakai tepung panir. Di rumah aku tuh sisanya cuman tepung panir putih teman-teman. Tepung roti, tepung panir ini sama aja sih. Kita langsung aja masukin secukupnya aja. Ini seadanya di rumah teman-teman. Kemarin aku tuh beli merek ini tuh gara-gara diskonan juga. Aku tuh suka banget belanja diskon karena menurut aku ya lumayan menghemat gitu loh. Udah selesai kita siapin bahan-bahannya. Kita langsung aja masukin nasi ke dalam tepung. Ini kita balurin aja ya teman-teman ya sampai semuanya tuh tercampur rata. Kalau menurut kalian udah terbalurin dengan sempurna, kita langsung aja masukin ke dalam telur kayak gini aja. Pelan-pelan aja ya teman-teman ya, soalnya nasi terus kena telur, nasinya tuh gampang ambyar, jadi dipasin lagi. Tadi pas kita kepal-kepalin nasinya tuh agak dipadetin aja gitu loh teman-teman, biar nggak ambyar-ambyar. Kalau menurut kalian telurnya udah terlumuri di nasinya full, kita langsung aja kasih tepung panir seperti ini ya teman-teman ya. Sorry banget, ini tuh kayak sarung tangan aku tuh kayak ngeganggu banget kalau nggak pakai sarung tangan, kayak kurang higienis gitu kan ya. Pakai sarung tangan ya kayak gini teman-teman, ribet. Jadi ya sorry banget ya kalau kalian terganggu sama keriwahan aku dengan sarung tangan ini. Ini pokoknya kita balur-balurin aja semuanya, asal dia tuh merata ya teman-teman ya. Kalau menurut kalian udah merata, kita langsung aja lanjut lakukan hal yang sama sampai semua onigirinya selesai. Kalau udah, kita langsung aja siap goreng. Kita goreng seperti biasa aja teman-teman. Kalau teman-teman nanya, emang kalau digoreng dia nggak kering? Cuman luarnya aja teman-teman yang kering, dalamnya tetap ya nasi gitu loh. Buat teman-teman yang penasaran, sok deh cobain aja dulu di rumah. Kita goreng, dipastiin lagi minyak gorengnya tuh udah bener-bener panas ya, biar dia tuh gak nyerap minyak. Untuk apinya pakai api yang sedang aja teman-teman, jangan terlalu gede-gede, nanti kalau terlalu gede dia cepet gosong gitu. Dan jangan lupa sambil dibolak-balik biar matangnya itu merata. Di sini tuh kan semuanya udah mateng ya, kecuali telur sama tepung panirnya. Jadi kita fokusnya di luar aja teman-teman, kita matengin yang bagian luar aja. Walaupun dalamnya nggak mateng tuh nggak masalah. Jadi dia nanti tuh kayak crispy menurut aku sih ya. Padahal ini tadi kan cuma nasi dikepal-kepal gitu doang kan. Setelah dibentuk kayak gini, sensasinya tuh beda teman-teman. Karena aku tuh bukan food vlogger ya, tapi menurut aku ini tuh bukan rasa yang setiap hari aku makan gitu loh, apa nggak sih? Kalau kalian penasaran, sok dicobain di rumah. Ini pokoknya aku balik-balik biar warnanya tuh merata. Dan jangan terlalu lama juga ya teman-teman ya. Kalau terlalu lama nanti matangnya sampai ke dalam-dalam dan nasinya juga bakalan keras kalau kelamaan digorengnya. Kalau menurut kalian warnanya udah cantik, kita langsung aja angkat dan tiriskan ya teman-teman ya, kayak gini aja nih. Kita tunggu sampai dia tuh bener-bener dingin. Kalau kalian mau jualan, kita tunggu ya. Pokoknya dipastiin lagi sampai bener-bener dingin, setelah itu kita bungkus. Bisa banget dibungkus pakai plastik yang udah ada rumput lautnya itu loh teman-teman. Cuman karena aku tuh bener-bener nggak prepare sama sekali, jadi aku ngebungkusnya pakai plastik OP biasa aja ya. Ukurannya sendiri aku pakai kalau nggak salah ya teman-teman ya, 18 x 30. Kalau teman-teman pengen tahu pasti ukurannya yang aku pakai, kan bisa langsung aja cek di deskripsi. Aku bakalan kasih rekomendasi plastik OP ini sih. Kalian kalau butuh plastik yang bener-bener kayak ngebungkus onigiri juga aku bakalan rekomendasiin ya. Cuman karena aku nggak punya aja, jadi nggak bisa nunjukin gitu loh teman-teman. Tapi kalian bisa langsung aja cek link yang aku kasih, di situ aku bakalan kasih rekomendasinya. Kalian lihat sendiri aja teman-teman ya. Ini kita plastik OP-nya kan berbentuk kayak gini, jadi kita belah aja teman-teman biar bisa dibuat bungkus dua gitu. Maksud aku kayak dua kali. Kita langsung aja taruh onigirinya dipastiin lagi udah dingin ya. Setelah itu kita langsung aja bungkus seperti yang di video. Kalian bisa aja lihat di video ya teman-teman ya. Tuh, kita lipat aja kayak gini ke dalam.
Sebenarnya belakangnya itu langsung dikasih perekat juga boleh ya, tapi nggak dikasih juga nggak masalah sih. Kalau bisa sih dikasih ya teman-teman ya, biar hasilnya tuh cantul. Cuman karena aku nggak pakai perekat di belakangnya itu, hasilnya agak, ya kalian bisa aja lihat di video. Kita rapin bagian bawah kayak gini. Kiri kanannya jangan lupa, kiri kanannya dirapin juga ya teman-teman ya. Setelah itu kita langsung aja lipat lagi kayak gini. Dan jangan lupa dikasih stiker atasnya. Udah kayak gini. Kalau teman-teman butuh stiker custom online, kalian bisa langsung aja klik di deskripsi aku ya. Aku bakalan kasih rekomendasi stiker online. Di sini tuh aku punya stiker Restart RF ini juga aku belinya online ya. Jadi aku bakalan kasih rekomendasi kalian sih bungkus sama stikernya. Dan ini dia hasilnya setelah aku bungkus. Kalian bisa lihat sendiri bentukannya ya ala kadarnya ya teman-teman ya, karena ini tuh bukan bungkusan onigiri, tapi boleh banget dicoba kalau teman-teman pengen jualannya ekonomis. Ini kita langsung aja buka. Bukanya simple banget. Aku tuh awalnya pas cobain ini tuh nggak bakalan ekspektasi tinggi gitu loh, tapi ternyata setelah aku cobain, ini tuh masya Allah banget. Ini kita cobain ya teman-teman ya. Tuh aku tuh kayak nggak nyangka kalau ini tuh rasanya bakalan enak banget, soalnya kayak crispy-nya tuh kayak bau-bau telur, padahal kan cuma baluran aja. Terus rasanya juga dalamnya agak enak banget, padahal cuma pakai albo. Jadi buat teman-teman yang penasaran, langsung aja dicobain di rumah. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.